Tes kemampuan dasar merupakan tes yang harus dikerjakan calon peserta Kartu Prakerja sebagai prasyarat untuk menerima Kartu Prakerja. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel. Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Informasi pada kali ini masih akan saya bahas mengenai prakerja dan merupakan informasi terbarunya. Dan lebih spesifiknya akan saya bahas tentang tes kemampuan dasar atau TKD yang digunakan dalam seleksi calon peserta Kartu Prakerja terbaru di tahun 2023. Pastikan teman-teman untuk menyimak video ini sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham dan tidak ada informasi yang terlewatkan. Terima kasih saya sampaikan pada teman-teman yang telah mengklik video ini. Mohon dukungannya dengan subscribe, bunyikan loncengnya, dan tinggalkan jejak dengan like dan komennya juga ya. Semoga kebaikan teman-teman akan kembali pada kalian. Terima kasih disampaikan. Ya, langsung saja masuk ke pembahasannya. Sebagai informasi, tim prakerja selalu memberikan tes pada semua calon peserta Kartu Prakerja sebagai prasyarat untuk menerima Kartu Prakerja. Sebagai informasi untuk teman-teman pula bahwa tes kemampuan dasar yang diberikan saat ini berbeda dengan tes pada pembukaan akun prakerja di gelombang-gelombang sebelumnya. Jika di gelombang sebelumnya sebagai prasyarat untuk menerima Kartu Prakerja, calon peserta akan diberikan 20 soal dengan waktu pengerjaan 25 menit yang terdiri dari tes motivasi dan kemampuan dasar. Saat ini tes terdiri dari 40 soal, yaitu 20 soal tentang penalaran verbal dan 20 soal penalaran kuantitatif. Jadi bisa dikatakan untuk tes pada kali ini terbagi menjadi dua sesi, di mana setiap sesi itu terdapat 20 soal dan harus dikerjakan dalam durasi pengerjaan maksimal 20 menit. Jadi dapat dipastikan bahwa estimasi pengerjaannya adalah setiap soal 1 menit ya. Adapun dua sesi yang dimaksud, sesi 1 yaitu tentang tes penalaran verbal, kemudian yang sesi kedua adalah tes penalaran kuantitatif. Sebagai informasi untuk teman-teman, tes kemampuan dasar adalah tes yang lebih spesifik bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menyampaikan informasi secara lisan ataupun tulis. Jadi komponen-komponen untuk tes kemampuan verbal itu meliputi tes tentang sinonim, tes tentang antonim, tes tentang padanan kata, pengelompokan kata, dan analisis bacaan. Sebaiknya teman-teman itu memanfaatkan waktu yang ada untuk dapat mengerjakan tes dengan sebaik-baiknya ya, dan dalam hal ini perlu juga yang namanya kertas untuk coret-coret. Dan sesudah teman-teman selesai mengerjakan sesi pertama tentang tes penalaran verbal, maka jangan lupa untuk kirimkan jawabannya dan konfirmasi jawabannya dengan mengetap jika ada pertanyaan. Sudah yakin dengan semua jawabanmu? Maka tapkan saja ya sudah. Jika teman-teman belum yakin, di tap dulu belum, kemudian diulas kembali soal-soal tersebut ya. Tapi ingat, waktu yang disediakan hanya 20 menit saja. Sedangkan tes penalaran kuantitatif atau disebut juga dengan tes kemampuan numerik adalah tes yang lebih spesifik bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam melakukan operasi hitungan angka dan melihat hubungan di antara angka-angka. Jadi akan tersaji banyak hitungan angka matematik praktis seperti itu ya. Dan perlu teman-teman ketahui untuk tes kemampuan dasar ini akan disesuaikan dengan latar pendidikan dari para calon peserta Kartu Prakerja. Maksudnya tim prakerja dalam menyajikan tes-tes yang disediakan untuk dikerjakan itu akan dilihat atau disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dari calon peserta itu sendiri. Untuk itu kan kita dalam pendaftaran itu diberikan kolom atau pertanyaan untuk mengisi pendidikan kita. Yang terakhir itu apa? Lah itu sebagai acuan yang digunakan untuk oleh tim prakerja untuk memberikan soal yang sesuai dengan latar belakang pendidikan
calon peserta kartu prakerja. Jadi artinya soal yang diberikan pada calon peserta itu kemungkinan setiap pesertanya itu akan berbeda. Jadi walaupun sama-sama berpendidikan atau berlatar pendidikan SMA misalkan ya, itu tampilan soalnya pun akan berbeda. Mungkin akan acak, misalkan saya lulusan SMA mengerjakan nomor 1 seperti ini. Jika teman-teman memiliki background pendidikan yang sama pula, nomor soal yang sama tidak pada soal nomor 1 mungkin diacak menjadi nomor berapa. Jadi setiap calon peserta itu mengerjakan soal dengan model soal yang modelnya sama tetapi nomornya bisa dikatakan bisa diacak seperti itu. Dan dapat dipastikan pula jika teman-teman berpendidikan yang memiliki latar belakang pendidikan SMP otomatis akan berbeda dengan soal yang disajikan pada sesama calon peserta yang berlatar pendidikan SMA atau SD atau S1 atau bahkan S2 seperti itu ya. Berdasarkan itu, jadi dalam hal ini dapat dipastikan bahwa tingkat kesulitan dari tes tersebut itu berbeda, sekali lagi disesuaikan dari latar belakang atau background dari pendidikan calon peserta. Ini tampilan jika teman-teman sudah selesai melakukan atau menyelesaikan tes penalaran kuantitatif, maka seperti yang tadi, tapkan saja di tulisan "iya sudah" agar jawaban dikirim. Jika sudah selesai semua dalam mengerjakan 40 soal, maka dan sudah dikirimkan, maka akan menerima pemberitahuan seperti ini. Demikian yang dapat disampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan silakan di-share atau dibagikan ke media sosial teman-teman jika teman-teman merasa informasi ini bermanfaat agar lebih banyak orang lagi yang mengetahui akan informasi ini. Salam sukses selalu untuk kalian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.